Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya malam hari ini dengan suasana hati yang berbeda dengan malam-malam kemarin ya teman-teman. Ya. Betul. Ya, alhamdulillah berkat doa dari panjenengan semua, dukungannya ya, sehingga kita menemukan sebuah solusi di mana Eyang Syarif bisa ditangani dengan baik dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah sangat membaik tentunya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Ya walaupun belum sembuh total, namun kita sudah memiliki sebuah harapan. Intinya dalam waktu dekat ini Pangeran Syarif akan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Amin. Dan bisa menemani kita full berangkat mengeksplorasi hutan-hutan seperti biasanya teman-teman ya. Betul. Dan malam hari ini mungkin karena kita beberapa malam kemarin masih mengurusi permasalahan itu, ya kita menuju ke Sawiara kembali teman-teman ya. Betul. Tapi kita tidak gegabah dikarenakan seperti yang jenengan tahu, Sawiara sudah full ranjau lintah. Betul. Takutnya nanti kita terkena hal-hal yang tidak diinginkan kembali ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah dari pelajaran kemarin kita ambil hikmahnya, kita putuskan untuk mengambil ramuan itu ya. Kita blender, kita masukkan ke botol, lalu kita bawa di perjalanan explore. Bawa ya Gun? Bawa. Warso mbok. Wis Gun jare mungkin warso. Oh terganti mbak. Oh rumah kapal. Itu teman-teman ya. Dengan harapan nanti ketika ada masalah kita bisa menanganinya dengan cepat. Betul. Syukur-syukur sih tidak, tapi mengantisipasi jauh lebih baik daripada Kejadian terjadi. Yes, gitu aja yuk. Yuk. ada tambahan? Nggak ada teman apa Pak? Nah, cukup lah. Artis ini hanya artis saja ini. Dim, kasihlah kamu durilah kata Suasana alam yang Suasana Asogun sedikit menghangatkan suasana. ya masuk. Awas kok lah. Seperti biasa untuk jenengan yang ada di alam masing-masing, pokoknya jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu dan pantengin terus video Tim Kasih Jatim Cemilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa itu Pak? Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Hai Tuan Raja. Mas Tuan Raja ki Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Raja Rangkora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar manusia? Alhamdulillah, seperti yang panjenengan lihat, saya dalam kondisi yang baik-baik saja. Syukurlah, saya senang mendengar kau baik-baik saja. Tetapi saya juga mendengar berita yang kurang mengenakan. Saya mendengar salah satu dari sahabat kalian dari bangsa seperti saya, ada yang terkena ranjau lintah yang berada di wilayah Sawiara. Iya betul. 2 malam yang lalu, Eyang Syarif atau Pangeran Syarif dengan tidak sengaja karena ketidaktahuan menginjak ranjau lintah itu. Tapi alhamdulillah Tuan Raja Rangkora, untuk saat ini alhamdulillah sudah berhasil kita tangani dan insya Allah tinggal menunggu kesembuhan totalnya. Pangeran Syarif, bukankah itu adalah yang sudah pernah bertemu denganku dan membicarakan tentang ini? Betul. Yang macam itu kucing gede. Ya, saya tahu. Saya belum ada waktu untuk menjenguknya. Sampaikan permintaan maaf saya dan sampaikan salam kepadanya. Untuk sementara ini masih dirawat di tempatnya Tuan Tabdi Ponikin untuk menunggu kepulihan sempurnanya. Ya manusia,
Semoga saja beliau diberi kesembuhan yang cepat. Amin. Amin, amin. Saya sengaja datang kemari, manusia, untuk memperingati kalian. Untuk sementara ini, mungkin 2 atau 3 hari, kalian janganlah pergi ke wilayah Sawiara. Masih terlalu banyak randau lintah yang masih tertanam di sana. Saya sudah mencari tahu tentang randau lintah yang berada di Sawiara. Ternyata randau lintah yang tertanam di wilayah Sawiara itu adalah perbuatan dari Berlinta. Benar. Namun itu adalah bagian rencana dari Nyai Wendra. Penyiragung. Ya, mungkin kau menyebutnya seperti itu. Sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh mereka? Nyai Wendra, dia mengetahui bahwasanya wilayah Sawiara sudah tidak memungkinkan untuk mencari korban. Sehingga dia membuat rencana untuk Berlinta. Dia menyuruh Berlinta untuk menggunakan ranjau lintah yang dia miliki, lalu menyebarnya di wilayah Sawiara. Berlinta hanya menyisakan 1 pintu keluar untuk keluar dari wilayah Sawiara. Dengan harapan setelah memasang ranjau lintah, semua penduduk Sawiara itu keluar. Dan dengan harapan juga, Prenti yang sedang dicari-cari oleh Berlinta selama ini akan keluar melewati pintu tersebut. Namun, usaha Berlinta semuanya sia-sia. Karena memang ini sudah termasuk dari rencana Nyai Wendra. Lalu, setelah semuanya sudah dilakukan oleh Berlinta, ternyata Nyai Wendra mengarang cerita lagi terhadap Berlinta. Nyai Wendra mengatakan bahwasanya Prenti sudah kabur menuju ke kerajaan lain untuk meminta perlindungan. Sebenarnya Nyai Wendra atau Penyiragung memiliki sebuah rencana untuk memindahkan teror si Berlinta terhadap tempat yang lain. Benar. Dengan tujuan Nyai Wendra akan mendapatkan korban-korban lain yang jauh lebih banyak. Wilayah itu sangat diharapkan oleh Nyai Wendra. Karena dari posisi wilayah tersebut, sumber dayanya sangat memungkinkan untuk Nyai Wendra bisa melakukan semua apa yang ada di dalam pikirannya. Berarti peneroran berganti dengan wilayah yang lain setelah ini, dong? Benar. Dan ada kemungkinan kalian yang sedang memburu Nyai Wendra ataupun yang kalian sebut penyihir agung, kalian juga akan berpindah tempat lagi. Dan untuk semua warga Sawiara dulu ya. Wilayah Sawiara berarti semua warganya sudah keluar semua. Semua warga di Sawiara sudah keluar. Kosong sekarang. Ya. Namun ada beberapa dari warga Sawiara yang juga terkena dari ranjau lintah itu. Ya, kemarin Pak Lurah juga mengatakan seperti itu, dan Pak Lurah berinisiatif ingin memindahkan warga-warga yang tersisa. Kan kebetulan Sawiara warganya nggak terlalu banyak kan? Ya. Saya tidak menyangka Nyai Wendra bisa memperalat Berlinta sampai sejauh ini. Dia menggunakan makhluk yang memiliki hasrat dendam begitu luar biasa dan dimanfaatkan untuk kepentingan Nyai Wendra sendiri. Sangat licik. Dan ada kemungkinan Nyai Wendra akan bertambah kuat ketika korban-korban di suatu tempat
sudah pada berjatuhan dan menjadi pengikutnya. Kalian harus berhati-hati, mengingat Sawiara dulu. Jumlah warga di Sawiara sudah termasuk banyak. Dan kemungkinan para korban-korban yang sudah dihabisi oleh Perlinta itu adalah menjadi pengikut dari Nyai Wendra. Siapa ini? Dia Nyai Wendra. Oh, penyihir agung dia. Mas baca tiba. Saya hargai. Ada ngarep-ngarep buri. Saya hargai perjuanganmu. Mencari sahabat. Mencari pelindung. Apa maksudmu, Nyai Wendra? Tidak usah berbasa-basi. Saya memperhatikan dirimu. Itu sangat ini membuat saya tertawa berbahasa. Seorang raja meminta bantuan kepada manusia. Bukankah itu hal yang sangat konyol? Nggak tahu kamu ya. Meminta bantuan kepada manusia. Itu jelas-jelas. Manusia memiliki kelebihan apa? Nyepelek. Manusia bisa apa? Yang ada, manusia hanya meminta kepada bangsa seperti kita. Malah kamu meminta bantuan kepada manusia. Perlu saya pertegas lagi, Nyai Wendra. Saya sekarang bukan lagi seorang raja. Karena semua penduduk tidak kau habisi dengan memperalat Perlinta. Dan masalah bantuan, saya meminta bantuan terhadap manusia. Apa masalahnya? Kau tidak tahu siapa manusia-manusia itu. Saya tidak mau tahu. Mereka itu siapa? Saya tidak mau tahu. Saya memberikan masalah ke hutan Sawiara. Mereka saja sudah berkelimpungan. Sudah kesusahan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Malah kau ingin bekerja sama dengan mereka. Itu bodoh sekali. Nyai Wendra, sebenarnya kau ada masalah apa dengan saya? Nikmati saja masalah-masalah yang ada. Dan ingat, saya masih banyak rencana-rencana yang belum saya lakukan. Dan saya berharap kau jangan mati terlebih dahulu. Karena saya ingin melihat kau menyaksikan sendiri rencana-rencana saya. Setelah rencana saya semuanya berhasil, kau menyaksikan sendiri. Setelah saya menerapkan semua rencana-rencana saya, dan saya sudah puas. Jika kau ingin mati, silakan. Saya tidak tahu. Dan jika tidak ada yang berani untuk membunuhmu, saya bersedia untuk membunuhmu. Tapi nanti, setelah saya berhasil dan puas dengan rencana-rencana saya. Nyai Wendra,
Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya perbuat sehingga kau tega sekali membantai semua rakyat di kerajaanku. Mereka semua tidak berdosa. Mereka semua memiliki keluarga yang ditinggalkan. Itu semua sebenarnya atas ulahmu sendiri, atas ucapanmu sendiri. Apa maksudmu, Nyai Wendra? Ulah saya apa? Ucapan seperti apa? Kau ini memang lupa atau pura-pura lupa. Bagi seorang. Apa ada urusan pribadi sini? Saya rasa kau masih punya pikiran. Daya ingatmu pasti masih tajam. Saya sudah mencoba mengingat-ingat. Tetapi yang ada di ingatanku adalah kekejaman. Kekejamanmu sudah membunuh semua rakyat-rakyatku, bahkan anakku sendiri. Buka lebar-lebar telingamu. Ada apa Mbah? Anu dendam pribadi ki Mbah. Buka lebar. Andai saja dulu kau tidak mengucapkan suatu kata-kata yang tidak membuat hati ini merasa sakit. Semua ini tidak akan pernah terjadi. Nyai Wendra, saya sudah mencoba mengingat-ingat. Saya tidak pernah sekalipun melontarkan kata-kata yang menyakiti hatimu secara langsung terhadapmu. Sebenarnya apa maksudmu? Apa keinginanmu terhadap saya? Kenapa kau tega sekali? Mencabut kebahagiaan yang sedang saya rasakan bersama rakyat-rakyat saya di kerajaan. Itu belum setimpal. Dengarkan baik-baik. Kau masih ingat Melin? Anakku. Anak kesayanganku. Putri kesayanganku. Seperti ini kami sholat. Melin waktu itu sedang merasakan bahagia sekali. Saya sebagai orang tuanya ikut bahagia. Melin mengenal sosok pria tampan yang bernama Bimasora, yaitu putramu. Setiap hari Bimasora sering datang, bahkan setiap hari datang ke rumah untuk membicarakan, bahkan Bimasora menaruh hati terhadap putri kesayangan saya, yaitu Melin. Saya tahu. Tunggu dulu. Saya tahu, Nyai Wendra. Anakku Bimasora pernah menjalin hubungan dengan anakmu, si Melin. Namun hubungan mereka tidak lama. Mereka berdua memutuskan untuk tidak bersama lagi. Lalu apa salahnya? Saya rasa itu adalah yang wajar. Kau tidak perlu membunuh anakku dan rakyat-rakyatku di kerajaan. Apakah itu semua? Itu semua yang diinginkan oleh Bimasora? Saya rasa tidak.
Waktu itu Melin berpamitan, diajak oleh anakmu itu untuk ke kerajaannya. Saya mengizinkan. Saya benar-benar senang dan mengizinkan anak saya akan dibawa ke kerajaan. Dengan harapan kau menyetujuinya hubungan antara Melin dengan Bimasora. Tapi nyatanya apa? Melin pulang dengan muka yang sangat sedih. Setelah saya bertanya kepada Melin, ada apa nak? Dia mendapatkan ucapan yang tidak mengenakan. Bahkan itu menyangkut hati saya. Ucapan apa? Kau berucap, Bimasora tidak usah menjalin hubungan dengan Melin. Karena Melin adalah cucu penyihir. Itu tidak baik untuk ke depan. Untuk masa depanmu tidak baik. Karena itu adalah cucu penyihir. Kau mengakui atau tidak pernah mengucapkan hal seperti itu? Seketika Melin anakku pamit pulang. Iya atau tidak? Tunggu dulu Nyai Wendra. Saya benar-benar tidak dengan niatan untuk menghina putrimu. Mengatakan semua itu. Itu secara spontan keluar dari mulut saya. Baiklah, andai kata memang saya mengatakan hal semacam itu. Saya mohon maaf, waktu itu saya masih menduduki tata kerajaan. Kerajaan saya sedang jaya-jayanya. Saya seorang raja dan anak saya seorang pangeran. Apa kata kerajaan lain ketika mendengar anak keturunan dari saya menikah dengan seorang cucu dari penyihir? Saya mohon maaf sekali apabila memang saya mengatakan hal demikian. Tetapi kau tidak perlu membunuh anak saya dan rakyat-rakyat saya. Maaf katamu. Segampang itu kau mengucapkan kata maaf. Kata-katamu itu tidak hanya menyakiti anakku, menyakiti saya sebagai orang tuanya, bahkan semua keluargaku. Semuanya merasakan rasa sakit, merasakan terhina. Hilang harga diri semua keluarga saya atas ucapanmu. Nyai Wendra, kalau memang yang salah adalah saya, kenapa kau tidak membunuh saya saja? Kenapa kau malah membunuh anak saya yang tidak tahu apa-apa? Padahal hinaan itu turun dari mulut saya, keluar dari mulut saya. Kenapa kau malah membunuh anak saya dan rakyat-rakyat saya semua sampai habis? Sudah saya katakan di awal, saya ingin kau menyaksikan, kau menjadi saksi di mana semua rencana-rencana saya itu akan berhasil. Sebelum rencana-rencana saya berhasil, saya tidak akan membunuhmu. Barulah nanti, jika saya merasa puas, rencana saya berhasil, saya membiarkan kau mati. Jika tidak ada yang membuat dan berani untuk membunuhmu, saya sendiri yang akan membunuhmu. Tapi nanti. Baiklah, anggap saja
Saya sudah ikhlas atas kehilangan rakyat saya dan anak saya. Tetapi kenapa kau membunuh warga-warga di semua wilayah yang berada di sekitar sini, terutama Sawiara? Bahkan kau memperalat seorang gadis yang dia hanya ingin balas dendam hanya dengan segelintir orang. Tetapi kau memperalat dan membunuh semua yang berada di Sawiara, bahkan di tempat lain. Dendam tumbuk dendam, Mbak. Begini, lagi Soma. Itu hak saya memperalat siapapun. Itu hak saya. Kau tidak usah ikut campur. Yang saya inginkan di sini, kau hanya menyaksikan saja apa yang terjadi. Kau dengar? Itu belum seberapa. Masih ada rencana-rencana saya yang belum saya lakukan. Nyai Wendra, Nikmati saja. dengan alasan apapun, perbuatanmu ini tidak dibenarkan sama sekali. Terserah dirimu. Yang jelas, semua ini terjadi itu atas ucapan yang keluar dari mulut seorang raja yang dihormati, yang memiliki pasukan, yang sangat berwibawa, tapi tidak mencerminkan seorang raja mengucapkan hal yang menyakitkan bagi rakyat yang tidak punya apa-apa. Kau ingat itu? Terus sangkut pautannya dengan psikolog Jegang apa itu? Karena ucapan dia menganggap Melin adalah cucu penyihir, saya memutuskan datang ke kuburan kakeknya Melin, orang tua saya. Semua saya curahkan di situ. Rasa sakit saya curahkan di depan makam orang tua saya, yaitu kakeknya Melin. Secara tiba-tiba kakeknya Melin datang menemui saya. Dan saya menceritakan semua. Terus saya ditunjukkan kakek Melin memang memiliki gayuhan. Saya diajak ke tempat itu, meminta bantuan kepada makhluk itu. Makhluk itu yang bernama Kolojeka. Dan dengan junjungan saya itu, saya bisa melakukan semuanya. Memang awal saya tidak tahu kalau Cekak itu siapa. Itu memang dulunya gayuhan dari orang tua saya, yaitu kakeknya Melin. Tapi sekarang kalau Cekak adalah gayuhan saya atau junjungan saya. Jadi nikmati saja apa yang kau lihat. Kau sekarang bisa apa? Kau memiliki apa? Kerajaanmu sudah hancur. Rakyatmu ada di mana? Semuanya sudah mati. Kau bisa apa? Kau hanya bisa menyaksikan dan menikmati hidupmu. Itu pun nanti jika saya sudah puas, rencana apa yang saya ingin lakukan setelah itu, tinggal dirimu. Lalu kapan kau akan menghentikan semua ini, Nyai Wendra? Kau ingat saya akan membunuhmu, tapi nanti. Meminta bantuan kepada manusia, saya tidak takut. Manusia bisa apa? Ingat dan dengarkan baik-baik.
Saya tidak akan membunuhmu sebelum saya puas. Saya ada rencana lain. Ingat kau ini. Kau tenang. Sampai kau benar-benar menderita. Jika seperti itu, berarti bisa kita simpulkan dendam di atas dendam, Tuan Ranggisora. Tenang ucapin itu berarti dulu Kenapa kalian sedih banget ini ya? Semuanya tidak terjadi. Jika pun disesali, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Itu adalah suatu teguran dan pembelajaran bagi kita semua. Berhati-hatilah dalam berbicara, karena mungkin kita pikir ucapan kita sederhana, tapi penangkapan mereka yang berlebihan, sehingga timbul rasa sakit hati itu sendiri. Manusia, saya menyadari kesalahan saya, terutama tutur bicara saya terhadap seseorang. Tetapi yang tidak saya duga, imbasnya sampai sejauh ini. Dan yang membuat saya terkejut, akar dari semua masalah yang dilakukan Nyai Wendra bersumber dari saya. Saya harus melakukan apa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Anak saya sudah tiada. Rakyat-rakyat di kerajaan saya juga sudah tidak ada. Pantas saja Nyai Wendra selalu mengatakan kepada saya, kau tidak peduli dengan cucumu sendiri. Kau akan rasakan. Saya tidak tahu bahwasanya anak saya yang pernah berhubungan dengan Melan, anak dari Nyai Wendra, itu sudah menghasilkan keturunan. Saya tidak pernah tahu sama sekali. Selama ini saya menganggap Melan melahirkan bukan darah daging ataupun keturunan dari anak saya. Saya benar-benar menyesal. Tenangkanlah hati. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Siapa sih ini, Mbak? apa? Siapa? Siapa Pak? Dia anak. Melin. Melin Melan sama aja. Saya harus cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Saya harus bertanggung jawab atas mereka yang tidak tahu apa-apa namun menjadi korban. Jangan gegabah, Tuan. Jika ada rencana, tolong sampaikan dengan sahabat yang lain terlebih dahulu. Karena apa? Di dalam sebuah ketenangan pasti ada rencana yang baik. Terima kasih saranmu. Saya akan pergi menenangkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita runtutkan
akar muasal dari permasalahan ini itu ternyata ribet ya. Dendam ditumpuk dengan dendam, Menggunakan dendam. dan membalaskannya pun dengan dendam. Dendam. Iya apa enggak? Iya mas, itu dendam full semua mas. Full dendam. Tapi mengandung banyak sekali pelajaran di sini ya. Jadi jika kita merasa bisa, berhati-hatilah dalam berucap. Ya lu, anaknya singap nyosrok lambene ya. Awas ya. Yakin titeni gue temenan. Awas kok. Menderita poranya Itu patut bang, kok patut. Patut gimana? Nanti Mbak, kalau ngomong nanti itu Mas Ganang mau lagi. Oh, baik. Mumpung kebenaran ini pelajaran kebenaran. Iya, tapi ya nanti. Hati-hati dalam berucap. Dirungokna gue kupingnya gue. Kan balasannya, nggak kok hati-hati apa orang, Mbak? Justru dia yang hati-hati mau nyosrok katanya. Bukan balas maning, dendam Ciptaan, maning. ini ciptaan loh. Ya monyong-monyong gitu, ciptaan gitu. Iya, mau disosok main sosok aja. Siapa sih yang nyosrok? Anaknya wong Purbalingga bandik kok. Loh. Perak sana itu tapi orang ngomong orang habis kabur wedi. Orang Bali. Mbak, udah sosok. Itu ya teman-teman ya, ini dendam ditumpuk dengan dendam dan dibalas dengan dendam. Sumber akal permasalahan ini berawal dari sebuah ucapan, di mana ucapan mungkin karena terucap tidak sengaja atau mungkin karena mood yang sedang tidak labil, namun ditangkap dengan cara yang sangat menyakitkan. Nah, ya kan? Borong itu ceritanya. Ya maksudnya itu, hati-hati dalam berucap. Oh iya, itu pasti sih. Karena apa? Ada pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pisau. Oh, mulutmu harimau itu. Ya, karena itu. Mulutnya geletak dewek sih kon. Ya kalau mulutmu kucingmu kayak yang jelek Mbak kata-katanya Mbak. Itu teman-teman ya. Jadi jika mungkin kita memiliki sebuah kedudukan atau apa, jangan besar kepala. Nah, itu setuju. Ya. Iya. Karena apa? Karena dari Upin Ipin besar kepala. Yang boleh besar kepala itu boneka mampang kan. karena hasil dari besar kepala akhirnya menimbulkan sebuah kata-kata di mana kata-kata selalu membenarkan dirinya. Dan kata-kata membenarkan dirinya biasanya menyakiti banyak orang. Oh iya benar. Dan menyakiti banyak orang itu nanti ujung-ujungnya akan timbul dendam. Permusuhan. Dendam merugikan. Dendam itu merugikan, dan siapa yang merugikan? Ya diri sendiri lagi. Oh iya. Benar sih. Rompes cangkeme. Dendam banget loh. Sosrok ngulambene. Yang dendam banget loh. Logrong kerwalu ke lambene. Ya wis Gun, kita sambil jauh di situ ya, dramain subuh kayaknya. Iya kan? Orang Bali ngono Rika. Mana ngendi sih memangnya? Hah? Luar. Pateni lah. Sumbang kok. Mas, mana kok? Songo ngutangi. Hati-hati loh, Mas. Besar mulut tuh besar kepala. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang Cucu-cucuku kayak lagi pada sendea jagongan. giliran yang Ya ngerti nu kangen karo eyange. Iya, Mbok. Yang sarip teh iya. Yang sih apa orang ngagul? Apa ora? Ku lihat bukti di mana keputusan Eyang Martaji. Dan terbukti Keputusan yang mana? keputusan Kaki Sarif Kaki Sarif. Terumat. Kowe enggak aneh Kaki Martaji ora awe keputusan. Lah, dadi apa? Loh. Tapi kan gara-gara keputusan Rika yang Sarif Derumat malah dadi uripe disangga karo alat. Salah. Tapi pun ini ngomong kok. Kue tahu nganu pada baik
proses. Kok udah kena ayam mertat? Mek, Kena polikin. Antemnya gue. olah kanggo putu kayong. Yang Oke. mau tas sume. Belum tengah pinggir gerak barang rikat tekaku. Sore ya. Ngono isin. Ki kanang kene isin. Kenapa? Ya isin wong anu. Bener yo. Isin kaya nabung wadon ayu Yang lebar. martaji kae. Teko-teko njero ngampura apa ngapung mulut. Olah kanggo putu kayong. Jaluki keputusan lepetrok. Titis. Gentis, titis gentis. Iki apa? Pangeran Sarin atau kaki sari gue wis tergang dikdaya atos. Weh, Kok ngerti kaki sito? Oh, kayak enggak aneh. pereng gunung kayak. Ya, Oh ya perengan. kan wong ngaguyon apa-apa dodon. Bingung. Yo kok merintang tanggane biasa Mas sombong merintang tanggane lho. Ngaku. Walah buku kae. Kenang apa kek? Walet ngapa kek? Ngono. Ngawaki. Ih, medeni gue Mas, pokoknya iki Mas. Bagian ora sambur bledek yo Mas. Yakin sambur bledek lu murung bununane ngene. Yakin. Mulane di dalam menjalani sebuah kehidupan, Mas. Ya. Pesan untuk kaki sito. Iya ke buat Ya, tadi situ anu, kita. Ditotok yo. Ya, Iya. Sitok. aja cok gampang ngagulnya awake dhewe. Di balik kengagulan kan ada hati yang kosong dan Iyalah. lemah. Yo dendam kuwi gelem. Iki bisa bae gun kudu supatani wong iki sih gun. Wah, bahaya banget gue. Mending setua iku lho. Kowe situ wis tuwa gun. Cok situ iki kang situ putu. Tenang. Martaji. Ya karepmu tak menak kesuwun ya. Ora apa-apa. Yang suwun gitu. Situ tampak. Jadi kadang-kadang ya jeneng urip kan derek penting pucuke bener. Pentiung pucuke gitu. Kudu kemetiung wong angkat nari kata kok. Miyuri Kuwi kita. bukti kowe jenenge pucuke bener. Keputusan tak kayong dianggap salah tapi pucuke kayong bener kowe. Iya. Yang sari kowe sehat maning. Kowe bangger mentiung tok yang. Kowe gak ada kopen ngerti. Ya bujuke dipangan melepas. Bujuke dipangan perang barang iki den ngrugeni. Ora bae. Kowe gak nyong gelem cerita sekabehane. Aku oleh keputusan iki mbok ada. Pati geni Aku ora aku tok sini den. jenenge wirid. Kawit ngerti kecedak langsung Ngopo? wirid bae. Oh pati geni. Anak Ila suwene kowe nyong ora mangan apa-apa. Kencet ya ora. Ora ada duit ya. Orang apa-apa ta? Riki ora ndek duit. Paribasan kok tuku menir be. Kurang. Kita juga omong dot. Ora ngomong apa lagi datak yo. Itu udah rahasia umum. Rika lagi serba kurang. Ya kedang kowe dadine nyong puasa. Pati geni kowe ora mangan ora apa. Kuwi kepeksaan. Udah niat. Keadaan maksa. Ya kita ya doang anggapane sing ora seneng. Yang seneng hari Rika tapi anu Rika kada kayak gue ya aduh nyong kurang yakin. Peribasan orang ngeplok pe ngasuatan. Nekat lakoni demi apa? Kon keputusannya tajam. Pedaringan suwung. Setrimin barang ya lah. Istimewa yang Suwung gemplung. Demi apa? Demi pati geni orang mangan. Demi ngirit. demi koton melas dadi ngerti tangan kepenak. Ya nek ngomong jere lakas sih anu iya jane. Tapi ya benar. Anu jere Yang martaji, yang yang mata ditacokan apa-apa jere tajam. Si mikine anu
Nah, kencot itu tak bablas puasa kuwi nang. Tak niati puasa. Maras gue, ndredeg asam lambung deh. Parah sih keputusannya salah sih. Tapi ya, kabeh mau sementing kan Cocoknya bener. cocoknya bener kuwi alhamdulillah. Gue sedulur di jenenge Tabikonidin. Kenal maning kayak sedulur siapa? Tombro. Tombro. Jan nyatane yo. Sing jenenge kenal karo sapa bae iki memang perlu gumantung dewek we di mote sing kepriwe. Nah, gue sing tegese akeh kenalan, akeh batir, akeh rezeki ya. Wis apa? Dah, di kau utang kan berarti kan kepenak mbok ana maring donggo bilo, ana maring yang macan. Ya pura. Lah ya gue dene Kita ya kebut. rezeki ta yo aku kemudu duit, Mbok. Yo kudu. Ya ora. Bengi menir donggo bilo ya rezeki mbok. Kudu tinggi pokoknya Kudu. rezeki. Cocor ora kenal blendo sebut itu apa rika godhong ae delinting. Kaya nyiyang berapa apa? Nek kudune wis tuwa bro. Kok pesen lek udut. Yo ora. Ya kan gua di kaki-kaki kudu mau ngejel. Yo ora iki mung anu lagi kayak yang bener ki kaki martaji kita. Ya terus begiari kagak begiau wingi seumpama kok yang sarit amit-amite ora ketulung dadi apa Rika segitas jelas Yo bae. gobal Rika beruntung bersyukur kudune ya mulai ngabul gue Pati ke. wah pakai apa mani ke Pati we. Langsung begitu ngerti sarif gue. Yo kuli suwun ngono kaya ngambungi tangan. ini perlu ditanyakan ngesuk ya Teman ya. emang Gue dikasih ngomong gue. Pati. iya Mengko. ketemu yang patih orang kayak gue Mengko. Pati senot. Senot apa? Berarti orang ngerti. Bobor. Mana kulon. Pati Tadi itu kan menganggap sing gue. Pati Dharma Wulung taya. Dah. Centep pukung kayaknya. Oh ya bener putusannya. tadi bilang sungkem. Pati Seno gue sing sungkem. Pati Dharma Wulung biasa ku salaman. Ya suwun gue putusannya. Kocokan. Kayak bok. Marah di sini bok. Mau ngajarin ngagol. Yang Prabu Padaya. Nah, Sungkem mani Rika. kok sih ngomong gue ya? Rika ngomong kayak gue loh. Ora. Kok sih ngomong gue? Alah. Yang Prabu tuh ya pun main jeptok. Kan pengen main jeptok sih. Ini menjamnya. Rika gue. Itu ngomong lagi. Keluar takona kayak ngapa, bener kayak ngapa. Cenkur. Apa nu maju tua aja. Rika tuh gue berkom. Oke. Sembayang. Iya dah bisa lah. Nanti ya. Dan yang nana iya orang lalek masih jenenge ibadah. Ya ayo jajal bareng sekali-kali. Oh iya gonu wong rob ke minggat. Subon minggat. Mungkin pahalanya jaluk kok. Masa alo. Yang orang uman. Tiaranya namanya pahala itu dicatat masing-masing yang masa ya Rika yang sembahyang saya minta pahalanya bisa. Lah kene nyong lagi ndongamin. Treok. Min treoki. Astagfirullah. Aku tuh ora percaya mari kok. Eh bener sih banget. Ya bener. Anu. Omong sabdane Kanjeng Nabi. Wong nek semakin tua. Ini tadi ini kayak bocah cilik. Iya, balik. Kembali lagi Nah, tuh. biasanya wis parek wah. Karo itu kematian. Udah. Apa gue nang? Parek pahalane lho. Ah, itu sih Kematian kan. Iya yang biasanya. mati. Jodoh rezeki. Iya memang. Gusti Allah. Tapi biasanya kalau kaki-kaki sudah kayak bayi lagi itu udah tanda-tanda pasti yang pasti itu yang yakin. Tapi harga mutan mati kan anu si lawer. Itu nggak tahu juga namanya jodoh pati katanya. Bisa baik nanti keluar dari sini gara-gara udut kapi selak di jalan. Hek, bisa.
Itu baik. Ndeledeg. Bukan kan mati sih. Itu kok Sembayang ke yang subuhan kok. Mati lah. Terasa umur Ini ya. pada sembahyang lah. lu terus semboyong kaya niku. Yang tertampar pesungguhnya nang. Iya. Suwun Batyang. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam ya. Awas kok pada orang sembahyang. Oh, Rika kowe sing ngleker. Kon wong sembayang kuwi hukume dosa. Nah, lagi pecah. Dosa Saya ya. kok dikeke. Kamu yang mandan. Mau sembahyang dosa gamplenge. Oke ya. Memerintah orang sholat itu hukume dosa. Belajar mari disiki gue. Iki kudu diwarai sing jelas ki. Ke hadis sahih. Bukan nunggu tuntunan ke. Tuntunan sapa ya? Malah sing bener. Ya Allah yang Maha Suci ora percaya ngongkon wong sembayang hukume dosa. Kayak sih jenenge wong sembahyang ki malah wajib. Percaya ya, Pak. Nabi sejen ki, Mas. Domae. Ngongkon wong sembayang hukume dosa. Sing kepiye sih? Allahu Akbar. Nang, kayak tuku gas nang, gas entong. Ora kena. Aku lagi sembahyang diperintah. Bisa mani jar kowe. Sumama dangik. Allahu Akbar, baru niat ini yang lagi sholat, lagi baca doa. Jemana wedang ini? Kan ora kena. Yang dosa siapa? Yang nyuruh mbok. Ngerti-ngerti suara. Pemerintah orang sembayang gue Lagi sholat disuruh ambilin wedang air. Itu sayang. Oke, yang anak wong sembayang nang masjid. Terus anak asuh mlebu ngilati sikil. Kayak ora apa-apa, lanjut wae sembayang. Ki yang ayat mati. Orang kirim zaman ki wong ki. Ora batal ora. Ngajine mari di sini kah? Yang ngono yang boleh. Aduh ku teka-teka tok berarti. Oh, dilat ngasuh ke. Ku gede-gedean dilat sikil kok. Ya najis kok. Ora yang orang lagi sholat di masjid, anak asuh, Ada anak anjing masuk menjilati kaki itu tidak batal. Sholatnya dilanjut. Sing jenenge asuh kuwe. Lihat ya nu najis, kuwi batal. Kudu-kudu maning. Ora. Kamu dilatih sikile dewek kok. Keblek. Dilatih sikile dewek, dilatih sing lagi sembuh. Asune kowe dilatih sikile dewek. Cicik, loro, telu, papat. Katel. Kok kajine kurang adoh yang. Esuk mari kena ngene nyong. Kawan Tegal kok. Oke, pas ada gitu. Iya lah. Sembayang gitu. Guyon.